Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action bertabur bintang yang berjudul Koli, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang pria yang berniat mengusut kematian sahabat lamanya. Dari situlah dia pun berurusan dengan mafia-mafia, polisi korup, dan kisah kelamnya di masa lalu. Satu persatu dia mulai menguak misteri di balik kematian sahabatnya itu. Plot twist demi plot twist juga mulai bermunculan. So, mau tahu gak keseruan film ini? Langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah dermaga peti kemas yang dikuasai mafia yang bernama Simon. Simon juga memiliki perusahaan yang bernama Kingpin Logistik dan mempekerjakan lebih dari 14.000 orang pekerja, termasuk insinyur, supervisor, manajer, hingga buruh angkut. Semua pekerjaan pun terkontrol ketat, bahkan pekerja harus menyerahkan ponsel mereka. Nah, di balik itu semua, Kingpin Logistik cumalah kedok semata. Simon menjalankan bisnis penyelundupan berskala internasional. Barang-barang yang selalu dia selundupkan adalah jam emas dan emas murni batangan. Semua operasional dermaga dihandle oleh tangan kanan Simon yang bernama Dayal. Dayal itu terkenal kejam dan tidak mengenal kompromi. Bila ada pekerja yang mencoba mencuri atau berkhianat, mereka akan langsung disiksa sebelum dibunuh. Diceritakan juga Simon memiliki seorang anak yang bernama Arjun. Tidak seperti anak mafia pada umumnya, Arjun ini tidak ingin masuk ke dunia hitam seperti ayahnya. Alih-alih jadi pewaris, Arjun malah memilih menjadi petugas bea cukai. Sampai suatu hari diperlihatkan si Dayal yang pakai toa memanggil supervisor kuli yang bernama Kurapan. Ujuk-ujuk Dayal pun langsung main gangsing. Habis itu Dayal pun ngasih teleponnya yang ternyata anak dan istrinya si Kurapan lagi disiksa oleh anak buahnya si Dayal. Kenapa begitu? Karena Dayal mendapat informasi kalau Kurapan itu merupakan polisi yang sedang menyamar. Nggak perlu waktu lama, Kurapan pun langsung digantung untuk menunjukkan ke semua pekerja. Kalau ada yang berani mengkhianati bos Simon, nasib mereka akan kayak si Kurap ini. Dayal yang sadar masih ada polisi yang menyamar di antara mereka membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap tuh polisi bangke akan diberikan hadiah 2 crore. Ya kurang lebih 3,5 miliar rupiah lah. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang sudah nraktir Om super thanks. Untuk Kak Rasti Dian Ananda dan Kak Rohani Cevi. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan traktir, Om juga bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Lanjut. Nah, di lain tempat di Chennai diperlihatkan Deva Mansion, rumah besar yang kayak kontrakan rusun gitulah milik Deva Raj. Nah, di kala itu ada penghuni baru yang mau ngontrak di sana. Petugas kontrakan yang bernama Palasami ngasih peraturan kalau pemilik gedung ini, Tuan Deva, sangat tidak suka dengan rokok dan miras. Jadi, kalau mau tinggal di sini, jangan sekali-sekali membawa 2 benda itu. Nggak lama kemudian, tuh para penghuni baru pun malah celamitan ngambil telepon antik di sana. Petugas kontrakan yang bernama Kali memperingatkan, jangan pernah menyentuh telepon itu lagi, karena telepon itu hanya boleh disentuh oleh Tuan Deva. Nggak lama kemudian, Palasami dan para penghuni kontrakan pada datang ke ruang jagal daging. Jeng jeng jeng, jagoan tuir kita muncul, Deva Raj. Mereka itu berniat mengajak si Deva untuk berpesta. Ya udah deh, joget-joget, nggak usah lama-lama deh, nggak ada kendal-kendulnya kok. Nah, ngerasa si Deva lagi happy, penghuni kontrakan langsung mengambil miras-miras yang mereka sembunyikan dan masukin jadi satu di gentong besar, berharap mereka bisa mabok bareng. Tapi tiba-tiba Deva malah langsung nendang tuh gentong sampai jatuh. Seketika semua orang di sana pun langsung pada kicep cep cep cep. Nah, ketika lagi asik joget-joget, ada seorang bapak-bapak yang datang ke Deva Mansion. Rupanya bapak-bapak itu ngasih kabar buruk kalau sahabat Deva yang bernama Raja Sengkar telah meninggal dunia. Nggak pakai lama, Deva pun langsung mendatangi rumah duka. Namun pas masuk untuk memberi penghormatan terakhir, Deva langsung diusir oleh anak pertama Raja Sengkar yang bernama Preti. Pokoknya Preti ini nggak suka dengan kedatangannya si Deva, karena Deva dulu itu sering membawa pengaruh buruk ke bapaknya. Nah, di luar Deva tertunduk lemas, dia nggak mengira sahabatnya meninggal secepat ini. Walaupun tadi udah diusir, Deva mengikuti iring-iringan jenazah dari belakang. Nah, di pemakaman, Deva melihat temannya si Raja yang menangis terseduh-seduh. Merasa ada yang janggal, Deva mencari informasi tentang penyebab kematian Raja Sankar. Di rumah sakit, Preti mendatangi dokter untuk meminta hasil otopsi. Dokter mengatakan kalau Raja Sankar meninggal karena serangan jantung mendadak.
Ketika Preti hendak membayar, dokter bilang kalau semuanya sudah dibayar oleh teman ayahnya si Preti. Mendengar itu, Preti pun langsung menghampiri si Deva. Dia itu nggak perlu dikasihani dan nggak perlu dibantu. Untung aja Palasami mencoba menenangkan si Preti. Nah, di luar, Deva ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Raja Sankar itu mati bukan karena serangan jantung, tapi karena dibunuh. Karena dari hasil investigasi yang sudah dia lakukan, ada orang yang mengubah hasil otopsinya si Raja Sankar. Aslinya ada luka pukulan benda tumpul di dadanya si Raja Sankar. Deva pun berjanji akan menguak kematian sahabatnya, siapa yang membunuhnya dan kenapa dia dibunuh. Preti pun menyuruh si Deva untuk tidak berbuat bodoh. Apapun yang dilakukan oleh si Deva tidak akan mengubah fakta kalau ayahnya telah meninggal. Namun Deva bilang, kamu memang putrinya si Raja Sankar, tapi aku adalah sahabatnya. Aku tidak perlu minta izin darimu untuk mencari tahu penyebab dan pembunuh sahabat baikku. Malam harinya, di sebuah warung tuak, Deva menemui Raffi yang lagi mabuk. Dari Raffi jugalah Deva tahu kalau kematian raja itu tidak wajar. Raffi juga membawa si Deva ke sebuah gudang tua, tempat Raja Sankar bekerja selama ini. Raffi pun menceritakan, 5 tahun yang lalu, Raja berniat membuat sebuah alat, kursi listrik yang bisa mengurai bangkai hewan secara singkat. Raja melakukan penelitian itu untuk menghidupi ketiga putrinya. Sampai suatu hari, penelitiannya itu berhasil dan mendemonstrasikannya di depan pemerintah. Dengan alat ciptaannya, hewan-hewan yang mati dan membusuk bisa langsung diurai dengan sangat cepat. Tapi apa yang Raja dapatkan, dia malah dicemooh karena hasil penemuan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk. Bahkan MLA Vikramsingh melarang Raja untuk melanjutkan pembuatan kursi listrik tersebut. Mendapati fakta karyanya gagal, Raja pun merasa depresi. Nah, di saat yang bersamaan, geng Simon mulai bangkit. Dia mencoba menguasai dermaga dari rival mafianya yang bernama Baburaj. Bersama Dayal, dia menyerbu dermaga untuk membunuh satu persatu anak buah Baburaj. Tapi sialnya mereka kalah jumlah, sehingga Simon dan anak buahnya pun terdesak. Ketika hendak melarikan diri, Dayal ditikam karena ingin menyelamatkan si Simon. Tapi akhirnya mereka pun bisa kabur dari sana. Nah, di markas, Arjun menemui bapaknya. Dia mendengar kalau ada penemuan yang menarik, yaitu kursi listrik yang bisa mengurai bangkai dengan cepat. Karena hal itu jugalah Simon menculik si Raja dan si Pret. Mereka dipaksa untuk memodifikasi kursi listrik itu sebagai alat penghilang barang bukti. Aslinya Raja itu nggak mau, tapi karena diancam akan dibunuh, Raja pun mencoba alat penemuannya itu ke tubuh manusia. Alhasil, mayat yang didudukan di kursi itu pun langsung berubah menjadi debu. Karena keberhasilannya si Raja, Simon berniat bekerja sama dengan si Raja. Simon pun memberikan banyak uang sebagai balas jasa. Semenjak saat itu, pekerjaan Raja setiap hari adalah menghancurkan mayat-mayat atas perintah gengnya si Simon. Nah, di lain tempat, diperlihatkan Dayal yang lagi goleran di atas kontainer. Dia mengingat kalau Raja Sankar punya seorang putri yang dulu membantunya bekerja. Gara-gara hal itu jugalah, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menculik putrinya si Raja Sankar. Tak berselang lama, diperlihatkan asrama kampus putrinya si Preti. Preti yang tahu kalau bapaknya ternyata itu dibunuh, mencoba pergi dari asrama. Tapi sayangnya semua telah terlambat. Anak buah Dayal yang dipimpin oleh Karti sudah sampai di asrama. Mereka pun langsung teriak-teriak memanggil orang yang bernama Preti. Namun ujuk-ujuk dari luar terdengar kedombrengan. Dan jeng, jagoan tuir kita keluar. Aduh, pakai mesem-mesem tombah. Seketika, jagoan mbah-mbah ini pun langsung mengajar semua anak buahnya si Karti sampai mental-mental. Duk, kamu kok domblong aja, mendingan bantuin si mbah menendang biji peler ini preman. Bajila, pasti tuh telur langsung netes. Sialnya, Karti itu berhasil menangkap si Preti. Tapi tenang, Deva langsung mengambil pisau bedah dan mempermak si Karti. Pas udah kalah, Karti koar-koar. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku anak buahnya si Simon. Mendengar nama Simon, Deva pun langsung baik-baikin si Karti. Bilang dong dari tadi kalau kamu anak buahnya si Simon. Gimana? Mau bawa Preti? Boleh, tapi aku ikut ya. Aku lagi gabut nih lo ya. Singkat cerita, Deva dan Preti dibawa ke dermaga. Dayal meminta si Preti bekerja sebagai pengganti Raja Sankar mengoperasikan kursi listrik. Karena semenjak kematian si Raja, tidak ada orang yang bisa mengoperasikan tuh kursi. Deva pun bilang kalau dia juga bisa mengoperasikan tuh kursi. Nggak percaya dengan omongannya si Deva, mereka berdua pun langsung dikepung oleh kuli-kuli dermaga. Nah, pas anak buahnya si Dayal pengen menyerang si Deva, tuh orang pun langsung keselioh tangannya dipelintir sama si Deva. Ya udah, Deva pun dites apakah dia beneran bisa mengoperasikan tuh kursi listrik atau enggak.
Kenapa Deva melakukan ini semua? Karena dia ingin mencari informasi siapakah dalang dari kematian Raja Shankar. Dengan bantuan Pretty, Deva berpura-pura kalau dia juga tahu cara mengoperasikan tuh kursi. Tapi udah lama ditunggu, tuh kursi tetap aja diem-diem baik. Pas Dayal mau laporan ke Simon, Dilep narik tangannya si Dayal. Dan ceng-ceng, Pretty dan Deva berhasil mengoperasikan tuh kursi lagi. Karena hal itu jugalah Dayal menyewa jasad Simon dan si Pretty untuk memusnahkan barang bukti jasad-jasad yang mereka bunuh. Sembari bekerja di sana, Deva juga mencari informasi di sekitaran dermaga tentang kematiannya si Raja Shankar. Sampai suatu hari, Deva mendapatkan orderan menghancurkan mayat yang ada luka jahitan di dadanya. Deva menyadari kalau tuh orang adalah orang yang pernah dia tanya-tanyain. Melihat itu, Deva semakin yakin kalau Simon melakukan sesuatu kepada kuli-kuli di dermaga. Nah, di lain sisi, diperlihatkan Arjun yang lagi naik bis bareng pacarnya yang bernama Maya. Namun tiba-tiba Arjun mendapat telepon. Seketika raut wajahnya pun langsung berubah. Nah, di tempat lain, Dayal mendapatkan kabar kalau ada orang yang diduga sebagai polisi berhasil ditangkap. Pas mau ke TKP, Dayal ngeliat ada rame-rame. Arjun juga ngasih tahu kalau pengkhianat itu sudah diurus oleh anak buahnya. Kok ada Mbak Pujahij? Wah, kalau ini mah harus lihat joget kendal-kendilnya Mbak Pujahij dulu ini mah. Sembari joget-joget, Dayal menangkap pengkhianatnya. Tak lama berselang, Simon datang menemui pengkhianat yang berhasil ditangkap. Tuh orang menyangkal kalau dia itu adalah polisi. Ngehenya, Simon langsung mengambil martil dan mencabut paku di tangan tuh orang. Setelahnya, tuh orang pun langsung dikeplak martil sampai mokat. Nah, di lain sisi, Deva dan si Pretty saling berbincang. Deva bertanya kenapa Raja Shankar melakukan pekerjaan haram seperti ini. Pekerjaan yang sangat rendah menurut si Deva. Tapi Pretty malah membantah semuanya. Ayahnya itu berjuang demi bisa menghidupi ketiga putrinya. Semenjak ibunya meninggal, ayahnya berusaha sekeras mungkin. Dia juga tidak punya pilihan lain karena diancam oleh si Simon. Mendengar itu, Deva meminta maaf karena telah menuduh si Raja tanpa berpikir. Tiba-tiba Deva ditelepon langsung oleh si Arjun. Arjun bilang kalau bapaknya ingin bertemu secara langsung dengan si Deva. Ketika melihat si Deva, Simon seperti mengenalinya, tapi dia lupa pernah melihat si Deva di mana ya. Udahlah, nggak penting-penting amat. Intinya sih, mulai hari ini Deva akan mendapatkan perintah langsung dari si Simon. Untuk tugas pertamanya, Simon memerintahkan menyingkirkan 2 mayat. Tapi pas melihat mayat itu, Deva terkaget-kaget karena salah satu dari bangkai itu adalah si Dayal. Kenapa bisa gitu? Flashback bentar yuk. Tadi siang pas Simon mengeplak pakai martil, Simon malah nempeleng jidatnya si Dayal. Simon itu dapat informasi kalau Dayal merupakan polisi yang menyusup semenjak 5 tahun yang lalu. Tentu saja Simon sangat marah karena Dayal sudah sangat dia percayai. Setelah membunuh si Dayal, Simon juga membunuh orang yang diduga sebagai polisi. Itulah kenapa Simon memerintahkan si Deva menyingkirkan 2 mayat orang pengkhianat itu. Untuk kali ini, Simon meminta si Deva mengubur 2 mayat itu aja. Nggak perlu buang-buang waktu dan energi pakai kursi listrik. Singkat cerita, Pretty dan Deva membawa 2 bangkai itu ke pemakaman umum. Sedangkan Simon dan anak buahnya pada party di villa. Setelah menanam 2 bangkai itu, Pretty pun menyadari ada yang gerak-gerak dari kuburannya si Dayal. Habis itu keluarlah tangan. Wah, kok jadi film zombie? Aku zombie, wah. Pretty pun bilang, ini pasti azab orang yang punya utang tapi nggak pernah balikin. Tapi di sosmednya kerjaannya flexing mulu, kan anjing. Sadar Dayal masih hidup, Deva pun langsung menelpon si Karti. Karti meminta informasi ini jangan sampai ke Simon. Karti akan segera pergi ke TKP. Nah, di kala itu Dayal memohon agar tidak dibunuh karena dia punya keluarga dan dia juga polisi yang sedang menyamar. Deva pun bingung harus gimana. Satu sisi dia juga nggak mau kehilangan kepercayaannya si Simon karena Deva yakin kematian Raja Shankar berhubungan dengan Simon. Tak lama kemudian Simon pun menelpon. Dia tahu kalau si Dayal itu masih hidup. Simon meminta Deva untuk membunuh si Dayal. Karena dapat perintah langsung dari si Simon, Deva pun langsung mengangkat sekopnya. Ketika Karti dan anak buahnya datang ke sana, Deva tertunduk lemas. Deva bilang kalau dia sudah membunuh Dayal dan menguburnya di kuburan. Setelah itu, Deva pun mendatangi vilanya si Simon di dermaga. Simon meminta Deva untuk bergabung minum bersamanya, tapi Deva menolak karena dia sudah 30 tahun tidak minum. Simon pun bertanya, apakah Deva sudah membunuh si Dayal?
Ternyata Simon tahu kalau Dayal itu masih hidup dan sengaja menyuruh si Deva menguburnya alih-alih menggunakan kursi listrik. Simon pun menunjukkan sebuah rekaman kalau yang membunuh Raja Sankar itu adalah si Dayal. Mendapati fakta itu, Deva pun langsung marah dan menyesal. Kenapa Deva menyesal? Karena sebelum ini dia itu tidak membunuh si Dayal. Dia memalsukan kematian Dayal dan membantunya naik kereta api bersama si Preti. Kalau tahu Dayal yang membunuh si Raja Sankar, tuh bangkai zombie akan dibuat jadi zombie beneran. Yang lebih ngeheknya lagi, Dayal itu menelpon si Deva. Dia itu telah membunuh masinis dan menyandera si Preti. Kalau Deva nggak mau mengikuti perintahnya, maka nyawa Preti akan tamat. Dayal ini emang polisi, tapi dia polisi korup yang ingin menguasai semua hartanya si Simon. Dayal juga cerita kalau kata-kata terakhirnya si Raja Sankar sebelum mati adalah, "Temanku akan membalas dendam dengan apa yang aku terima." Seketika, Deva pun mengingat kenangan 30 tahun yang lalu di saat dia dan Raja Sankar berjanji untuk tidak minum miras lagi setelah membantai sebuah geng yang ingin menyerang mereka. Di titik ini, Deva merasa amat marah. Dia pun langsung mengambil botol whisky dan berjanji akan membalas dendam atas siapa yang diterima oleh si Raja Sankar. Nah, aslinya kenapa sih Raja Sankar itu dibunuh? Rupanya Raja Sankar menemukan bukti kalau korban-korban yang dia hancurkan pakai kursi listrik merupakan korban yang tak bersalah yang diambil organ-organ dalamnya oleh si Dayal. Raja juga tahu kalau Dayal itu selama ini telah menilap hartanya si Simon dan menyimpannya di berangkas pribadinya. Karena tahu akan hal itu, Dayal pun langsung menyekap si Raja dan mengeksekusinya. Dengan tertawa puas, Dayal bercerita betapa dia menikmati membunuh ayahnya si Preti. Keesokan harinya, Deva pun dapat perintah. Di sebuah kampung ada anak kecil yang ngasih sebuah kunci ke Deva. Deva harus mengamankan sebuah berkas dan hartanya si Dayal yang disembunyikan di berangkas dalam toilet itu. Rupanya nggak cuma Preti yang disandera, adik Preti, Revati dan Priya juga disandera. Di sisi lain diperlihatkan Arjun bersama Maya. Arjun bingung dengan hubungan mereka. Arjun itu nggak bisa bilang ke ayahnya kalau dia sangat mencintai si Maya karena Maya itu cuma pekerja rendahan di Kingpin Logistik. Setelah itu, Dayal pun menyuruh si Deva ke sebuah gudang. Pas memasuki gudang itu, terlihat si Saravana yang udah babak belur. Gak perlu pakai basa-basi dah, Deva langsung menghajar preman-preman di sana sampai semua pada jumpa fans sama malaikat maut. Setelah semua orang pada COD jadi bangke, Deva pun bertanya, sebenarnya gudang apa ini? Kenapa Saravana disiksa dan apa yang sebenarnya terjadi? Saravana pun bercerita kalau sebenarnya Dayal dan Simon melakukan bisnis jual beli organ manusia. Para pekerja kasar akan dicek kesehatan mereka setiap saat untuk mendapatkan organ yang sehat. Para korban akan diperlakukan baik sebelum dibunuh. Setelah itu mereka pun diracuni, organ mereka diambil, dan untuk menutupi bukti, jasad mereka akan dihancurkan menjadi abu dengan kursi listrik. Bisnis ini pun sudah berjalan selama bertahun-tahun. Deva juga melihat berkas para pembeli organ yang berasal dari kalangan orang kaya di seluruh dunia. Yang membuat Deva semakin kaget karena ada nama Preti yang menjadi salah satu target donor jantung. Setelah Preti tidak berguna, dia akan dibunuh dan jantungnya akan diambil. Deva pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa itu Dayal sebenarnya. Kenapa dia yang polisi tapi malah jadi bangkai berjalan? Kita pun diperlihatkan masa lalu si Dayal. Dulu itu dia merupakan polisi rendahan yang nggak pantas dianggap sebagai polisi. Pencapaiannya bisa dibilang di bawah rata-rata. Sembari mencari informasi tentang si Dayal, anak buah Deva terus memantau keadaan si Preti yang disandra sama si Dayal. Setelah selesai dengan tugasnya, Deva mendapat perintah terakhir, yaitu membunuh si Arjun. Namun pas mendapatkan perintah itu, Arjun malah ingin meminta bantuannya si Deva. Arjun mengajak si Deva untuk berbicara sesuatu yang sangat rahasia, yaitu tentang hubungannya dengan si Maya. Arjun bingung harus gimana. Dia ingin lepas dari bayang-bayang ayahnya dan menikahi si Maya. Malam harinya, Arjun pun dijemput oleh si Deva. Dia pun diajak ke kebun kelapa untuk berbicara. Tapi tiba-tiba Arjun langsung ditodong pistol oleh si Deva. Di saat yang bersamaan, Simon yang lagi berada di luar negeri ditelepon oleh anak buahnya yang ditugaskan untuk membuntuti kemanapun Arjun pergi. Anak buahnya ngabarin kalau Arjun itu diajak ke kebun kelapa sama si Deva. Nggak mungkin banget kan mereka mau skip di papap, nggak mungkin lah, pedang sama pedang loh. Mendengar itu, Simon meminta anak buahnya untuk terus memantau. Kalau ada yang janggal, langsung bergerak. Kembali lagi ke Deva, ternyata Deva itu nggak mau membunuh si Arjun. Deva malah membawa si Arjun untuk menemui si Maya. Deva meminta si Arjun untuk pergi dan menghilang selamanya, hidup bahagia bersama si Maya. Setelah itu, Deva pun ngasih kabar ke Dayal kalau tugas terakhirnya sudah beres.
Pas mau pulang, Deva mendapatkan SMS dari HP-nya si Pretty yang bertuliskan, "Kau melakukan kesalahan." Seketika itu juga, Deva langsung berhenti seolah-olah dia mendapati sesuatu yang janggal. Siang harinya, Deva kembali dihubungi sama si Dayal. Kali ini video call. Dayal menunjukkan Pretty yang diikat pakai rantai anjing dan mau dijatuhkan dari lantai atas. Melihat itu, Deva pun malah tertawa dan menyebut nama Dilip. Seketika, Dayal pun langsung terdiam. Rupanya, Dilip itu nama aslinya si Dayal. Deva juga menyuruh si Dilip alias Dayal, "Om panggil Dilip aja deh mulai sekarang." Intinya aja nih ya, Deva menyuruh si Dilip mengecek berangkas rahasianya. Dan bener aja, tuh berangkas udah kosong dikuras sama si Deva. Deva juga menyuruh si Dilip mengecek tempat penyekapan adiknya si Pretty, yang ternyata mereka berdua juga udah diamanin sama anak buahnya si Deva. Kalau Dilip berani menyakiti si Pretty, seluruh hartanya sudah dia kumpulin akan hilang. Dan yang paling penting, Deva itu udah berhasil menangkap istrinya si Dilip dan didudukin di kursi listrik. Bentar nih, itu kan Maya, pacarnya si Arjun. Lah, biasa sih. Plot twistnya, Maya ini bernama asli Kalyani. Dia sengaja mendekati si Arjun untuk memuluskan rencana suami istri bangke ini menguasai seluruh harta Simon. Nggak mau semua harta dan istrinya disakiti, Deva pun menyuruh si Pretty ngalungin kalung anjing itu ke leher dan tangannya si Dilip. Setelah itu, Pretty pun langsung dijemput oleh si Palasami. Di sisi lain, Simon ditunjukin video kalau Deva menyerang gudang mereka dan membunuh semua anak buah mereka. Yang lebih bangkainya lagi, orang yang disuruh membuntuti si Arjun udah tewas dibunuh. Saat ini, Arjun tidak diketahui keberadaannya. Hal itu membuat si Simon amat marah dan murka, dan menganggap Deva lah biang kerok dari semua ini. Tak lama berselang, Kali pun ngabarin si Deva kalau ada orang asing yang datang ke mansion mereka. Kemungkinan besar itu adalah orang-orangnya si Simon atau mungkin orang-orangnya si Dilip. Mendengar itu, Deva pun berniat kembali ke Deva Mansion sebentar dan memasrahkan Yani ke Raffi. Deva juga membebaskan si Arjun melakukan apapun kepada Maya alias si Yani. Seketika Arjun pun mendatangi si Yani. Dia tuh nggak menyangka kalau Yani alias Maya mengkhianatinya. Tapi Yani ini terus memohon. Dia bilang kalau dia tuh cuma dipaksa oleh si Dayal. Setelah menjalin hubungan dengan Arjun, Yani jadi jatuh cinta beneran. Yani pun memohon agar dia tidak dibunuh. Raffi yang mendengar omong kosongnya si Yani memperingatkan si Arjun jangan mudah percaya sama mulut manis tuh cewek. Ngehenya Arjun itu nggak tegaan. Dia malah berniat membebaskan si Yani dan menyuruhnya segera nyah selamanya. Namun itu adalah kesalahan terbesarnya si Arjun. Ini suami istri emang dasarnya bangke. Yani langsung menyerang si Arjun sampai Arjun keliangan. Raffi dan yang lain pun juga nggak sanggup menghadapi si Yani, padahal tubuh mereka jauh lebih besar. Setelah itu, Yani pun langsung menelpon suaminya. Dia meminta si Dilip segera mengejar si Pretty. Sadar Yani udah nggak disandra lagi, Dilip pun langsung gas-gasan mengejar si Pretty yang cantik imut-imut. Bangkeknya, Yani ini emang psikopret. Dia naruh si Raffi di kursi listrik dan mengubahnya jadi debu, padahal tuh bapak-bapak masih hidup. Diceritakan juga, ternyata yang membunuh anak buahnya si Simon yang membuntuti si Arjun adalah si Yani ini. Penasaran gak sih kalian? Awal mula pasangan psikopret ini saling bertemu. Mereka itu bertemu di pendidikan polisi. Dari awal, dua orang ini emang gak menonjol sebagai polisi. Dari situlah mereka menjadi dekat dan saling mencintai. Malam harinya, pas Pretty lagi makan, Palasami menyadari kalau Dilip bangkai udah mengejar mereka. Alhasil, mereka pun langsung kabur dari om-om botak itu. Mbak Shruti Hasan kabur, malah bengong. Untung aja Palasami langsung menarik si Pretty. Di Deva Mansion, Deva pun langsung mengecek keadaan adik-adiknya si Pretty. Deva menyuruh anak buahnya agar melindungi mereka apapun resikonya. Bener aja, nggak lama kemudian anak buah Simon langsung keluar untuk memburu si Deva. Nggak usah om kasih tahu dong ya, walaupun udah tuwir, Deva berhasil ngebukin tuh para preman sampai mental-mental.
Nah, di sisi lain, Pretty dan Palasami berniat kabur naik kereta. Sialnya, mereka terjebak di gerbong paling depan. Melihat orang-orang yang melindungi dia pada kelimpungan, Pretty mengingat omongan ayahnya dulu. Raja berkata kalau suatu saat raja telah tiada dan Pretty sangat membutuhkan bantuan, Pretty disuruh menghubungi sebuah nomor. Di kala itu, Pretty nggak mau dengar omong kosong bapaknya. Tapi raja terus saja memaksa si Pretty mengingat nomor telepon itu. Niscaya orang yang mengangkat telepon itu akan langsung membantumu. Seketika Pretty langsung menelpon nomor yang dimaksud. Ternyata nomor itu adalah nomor telepon tua yang tersimpan di ruangannya si Deva. Kali pun langsung berteriak kalau telepon jadul berdering. Sialnya, si Deva nggak bisa menggapai itu telepon karena dia dikepung oleh anak buahnya si Simon. Tapi tenang aja, tenaga simbah-simbah ini gede banget, jadi dia bisa meloloskan diri. Singkat cerita, Deva pun berhasil mengangkat telepon dari si Pretty. Pretty meminta tolong karena nyawanya dalam bahaya. Seketika Deva pun langsung berubah masuk ke mode barbar. Dia langsung membantai semua orang di sana. Nah, di lain sisi, Palasami mencoba melindungi Pretty mati-matian. Sadar nggak akan menang, Palasami menarik si Dilip sehingga mereka jatuh dari kereta. Sialnya, HP-nya si Pretty juga ikutan terjatuh. Sial yang kedua, Palasami pun langsung dibunuh sama si Dilip. Kejam ya. Setelah itu, Dilip pun menghubungi si Yani. Yani menyuruh si Dilip mencari mobil yang terparkir di stasiun. Sedangkan si Yani-nya sendiri ternyata dari tadi udah ikut ke dalam kereta. Yani bilang akan mengurus si Pretty. Tak lama berselang, Dilip pun masuk ke mobil yang dimaksud oleh si Yani. Dia juga langsung video call si Simon. Rupanya Arjun itu belum mati. Dia sengaja disekap oleh si Yani untuk memeras si Simon. Simon yang mendapatkan VC dari Dilip amat kaget. Dan di detik itu juga Arjun langsung ditikam pakai obeng berkali-kali hingga tewas. Kembali lagi ke Deva. Pas Deva lagi sibuk mencoba menghubungi si Pretty, tim tambahan Simon kembali datang dan langsung melempar kampak. Para preman juga langsung menyandra semua penghuni kontrakan yang tidak berdaya. Sadar dia harus segera pergi menyelamatkan si Pretty, Deva langsung sweet. Seketika orang-orang yang tadi kelihatannya lemah langsung berubah menjadi barbar. Deva bilang kalau mereka semua itu punya masa lalu yang sangat kelam yang sudah mereka kubur selama 30 tahun. Sekarang mereka semua kembali menjadi sosok iblis yang tidak kenal rasa ampun. Keren. Belum cukup di situ, Deva langsung berteriak, "Kalesha!" Dan keluarlah algojo paling berbahaya di gengnya si Deva. Gak butuh waktu lama, Deva dan anak buahnya membantai semua preman di sana. Dalah, lihat ngiri aja ya, berantem pakai cukil beras. Masa iya om ceritain? Nah, di lain sisi, Pretty sampai di stasiun. Dia pun berniat meminjam HP ke penjual chai. Tapi sebelum Pretty menghubungi Deva, dia sudah dicegat oleh si Yani. Yani mengaku sebagai orang yang akan membawa si Pretty menemui sosok di telepon. Mereka pun langsung menaiki taksi untuk pergi dari sana. Tapi mereka pun kaget karena supir taksi dan keneknya sudah membawa parang. Karena hal itu jugalah kali yang seharusnya menjemput si Pretty tidak dapat menemukan si Pretty. Mendengar itu, Deva pun semakin marah. Nggak pakai mikir, Deva langsung naik motor untuk menemukan si Pretty. Nggak lama kemudian, Pretty dan Yani dibawa ke kapal Kingpin milik si Simon. Yani langsung ketakutan pas melihat si Simon. Dia kembali berpura-pura kalau dia tidak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh si Dilip. Simon pun menyuruh si Yani menelpon si Dilip. Yang di saat itu, si Dilip lagi ngegerindah kalung kiriknya. Simon ingin menunjukkan ke Dilip seperti apa Dilip menunjukkan ke Simon ketika si Yani dibunuh sambil dilihat secara langsung sama si Dilip.
Seketika Yani pun mengeluarkan batang besi, tapi Simon berhasil menghalaunya. Alhasil Yani pun dibunuh dengan batang besi yang dia bawa. Setelah itu mayat Yani pun ditendang keluar kapal. Simon juga berjanji kemanapun Dilip lari atau bersembunyi, Dilip akan dicari sama si Simon. Nggak lama kemudian Deva sampai di kapal Kingpin. Simon sangat marah ke Deva. Kenapa dia sangat marah sama si Deva? Karena gara-gara si Deva yang nggak membunuh si Dilip, putra satu-satunya dibunuh sama si Dilip. Deva lah penyebab Arjun mati. Agar Deva merasakan hal yang sama kayak si Simon, Simon menyuruh anak buahnya mengambil jantungnya si Pretty. Nah, dikala itu Deva menceritakan kisahnya, kisah kelam yang sudah dia simpan lebih dari 30 tahun. Dulu Simon merupakan kuli di dermaga ini. Dia anak buah Xavier, bapaknya si Simon. 30 tahun yang lalu polisi menggerebek dermaga karena Xavier dan teman bisnisnya melakukan penyelundupan narkoba. Bangkainya, Xavier membayar polisi agar bisa bebas dari segala tuntutan. Xavier juga menyalahkan 100 kuli atas apa yang dia perbuat. Singkat cerita, 100 kuli itu ditangkap dan akan dibawa ke suatu pulau untuk diinterogasi. Tapi kenyataannya mereka semua hendak dibunuh diam-diam. Dari 100 kuli itu, ada 20 orang yang berhasil melarikan diri dan selamat. Orang itu termasuk Deva, Kalesa, Raja Sankar, Palasami, Kali, dan lain-lain. Pokoknya, orang-orang yang ditinggal di Deva Mansion itu adalah para kuli yang berhasil selamat dan mereka menyembunyikan identitas mereka selama 30 tahun ini. Nah, di masa lalu, mereka berdua puluh pun melawan dan membunuh si Xavier. Itulah fakta yang sebenarnya. Ketika Simon sadar kalau sosok di depannya itu adalah orang yang membunuh bapaknya dulu, dia pun langsung marah. Simon pun langsung ingin membunuh si Deva. Simbah-simbah ini malah membunuh satu persatu anak buahnya si Simon pakai pistol yang dipegang sama si Simon. Ah, lihat diri aja ya, berantem masa ya om ceritain, nanti tenggorokan om kering. Singkat kata nih ya, Simon pun kalah. Tapi sialnya dia berhasil mengambil hati dan menyuruh anak buahnya membunuh si Pretty. Tanpa Simon ketahui, semua anak buahnya udah pada tewas dibunuh sama si Kalesa. Di sana, Deva juga merangkai jam emas menjadi rantai. Dengan rantai jam emas itu, Deva langsung mencekik si Simon dan membunuhnya di tempat. Habis itu gimana om? Deva dan Kalesa langsung meledakkan kapal Kingpin sampai tak tersisa. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, belum selesai ternyata. Pas mau cabut, mereka semua dicegat oleh geng mafia Daha. Bos mereka ingin bertemu dengan si Deva. Siang harinya, Deva sudah berada di sebuah gurun pasir. Di sana juga diperlihatkan musuh bebuyutan Simon di masa lalu, Baburaj dan anak buahnya. Setelah itu, helikopter pun mendarat. Dan turunlah orang dengan kursi roda yang bernama Kakar. Habis itu juga turun orang yang lagi ngangon kiri, Daha. Amir Khan coy. Nggak pakai banyak omong, Daha langsung mengambil senapan serbu dan nembakin. Kok macen? Biasa sih. Ulangin deh. Nah, di saat itu Daha langsung menembakin Baburaj dan anak buahnya sampai pada entet. Rupanya Daha dan Kakar ini berniat kembali menguasai India. Selama ini mereka berbisnis di luar negeri karena suatu hal di masa lalu. Nah, sekarang gilirannya si Deva yang telah membunuh si Simon. Daha pun langsung ingin memenggal kepalanya si Deva. Tapi Deva sama sekali tidak bergeming. Melihat ekspresinya si Deva, Daha keinget sesuatu. 30 tahun yang lalu di dermaga terjadi kerusuhan besar. 20 orang kuli melawan pasukan mafia pimpinan Xavier dan Kakar. Di sana, Xavier tewas dibunuh oleh sosok yang bernama Devaraj. Mayatnya pun diseret dan dipertunjukkan ke semua orang. Melihat ayahnya dibunuh dengan kejam, Simon kecil pun sangat marah. Tapi di saat itu dia tidak bisa berbuat apapun. Deva juga bilang kalau Kakar masih ingin menguasai dermaga ini, maka nasibnya akan sama dengan Xavier. Seketika itu juga Kakar langsung kena mentalnya. Berbeda dengan Kakar yang ketakutan dan Simon yang amat marah, Daha kecil malah terkesima dengan kekerenannya si Deva dan 19 kuli yang lain. Sadar kalau sosok yang dia kagumi pas masih kecil ada di depan matanya, Daha pun gak jadi membunuh si Deva. Daha juga bilang ke bapaknya kalau Deva inilah sosok yang membunuh Xavier. Sebagai penghormatan, Daha mengajak si Deva untuk udut bareng. Ah, gak level udut gituan, cimeng dong, lebih menantang.
Ketika Deva menghampiri si Kakar, Kakar pun langsung ketakutan parah. Nah, di kala itu Daha membawa hadiah untuk si Deva, yaitu si Dilip. Daha pun langsung pengen mencincang tuh bangke, tapi Deva melarangnya. Abis udut bareng, Dilip dicemplungin ke lubang besar dan dikubur hidup-hidup biar jadi zombie. Di akhir film, Daha pun menawarkan si Deva untuk bergabung ke gengnya. Dengan bantuan si Deva, tidak ada geng lain yang berani, yang cukup gila untuk menantang mereka. Namun Deva menolak, dia tidak ingin kembali ke dunia kelam dan ingin pensiun dengan tenang. Dan filmnya pun berakhir, bentar ada yang nyempil dikit. Di akhir film diceritakan kalau Deva mengantar si Preti, pria dan si Reva untuk pindah dari Chennai. Sebelum berpisah, Preti sempat bertanya, apakah Deva tahu sosok di balik nomor telepon yang diberikan ayahnya. Ayahnya dulu pernah cerita kalau sosok itu adalah ayah kandungnya si Preti. Ternyata Preti ini bukan anak kandungnya si Raja Sankar. Dia adalah anak dari adiknya Raja Sankar yang menikah dengan seorang pria yang sampai sekarang Preti juga nggak tahu siapakah sosok itu. Deva pun langsung bilang dia juga nggak tahu siapakah sosok di balik nomor telepon yang diberikan oleh si Raja Sankar. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah meninggalkan si Preti, Deva membuka foto lamanya bersama Sobana, istri tercintanya dan ibu dari si Preti. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewok pamit dulu dan Birmilatiin.